Subscribe. Behringer itu asik. Ya, saya mulai sesi tanya jawab Corona, tanya jawab dengan Om Stres. Sebelumnya ya subscribe YouTube saya Maestro Musik Surabaya ya biar masuk surga. Oke, pertama katanya Nijar tumben dalu loh, memang malam ya sekarang. Bapak Nano Cok, kopi ini disiapno ku. Sudah tak siapno ini kopinya ya, kopinya udah tak siapno. Cak Gum Jombang hadir ku. Jombang hadir ya, siap. Terus Bapak Elfure, potongan anyar bos ya, wis gak tahan. Ya wis gak tahan potong rambut. Terus Naufal Hafiz Subagio, mama apa kok enak kriuk-kriuk makan rambak. Nyimak Nea, silakan nyimak. Mas Drawn Jaya hadir ya. Rambak taya. Wis siap teh bajigur, monggo. Bojonegoro hadir, siapin sabar yang banyak kok ya. Tadi itu saya gini ceritanya. Saya ini bukan nggak mau jawab pertanyaannya orang-orang itu semua. Oh iklan sih ya ini. Behringer itu asik, iklan dulu ya. Mana nih? Sih. Loh, gitu. Behringer itu asik ya, iklan. Saya ini bukan nggak mau jawab pertanyaannya orang ya. Sekarang dia ini nanya di tempat-tempat yang misalnya nggak seharusnya. Misalnya tanyanya di YouTube misalnya. Ya, sebentar kamera saya miring. Misalnya nanyanya di YouTube. Ya, saya mau jawab satu-satu kan capek. Ya kalau gini kan saya jawabnya kan ke semua orang gitu loh ya. Jadi semua orang ini jawab, kalau misalnya kepingin diputar lagi ada rekamannya. Makanya pertanyaan dari bapak-bapak saya ulang supaya bapak ngerti saya jawab yang mana. Gitu loh ya. Jangan dikit-dikit sudah tahu gratis loh, dikit-dikit komplain. Saya nggak mau nanya lagi. Soalnya saya nggak dijawab pertanyaan kemarin. Saya nanya, pertanyaannya di mana? Wah sudah lupa bos. Loh itu waktu online nggak? Enggak. Ya apa sih? Aku kan juga bingung. Mau nanya, yang jawab suruh nyari pertanyaannya. Aduh capek deh. Hardcase Part, Sugeng Dalu bos, siap. Selamat malam. Heru Santoso, siapin bodrek. Enggak, tak siapin palu. Biar kepala saya tak tutup pecah. Heri Jumiko Adi, Karangploso Malang hadir, silakan. Karanganyar Solo hadir, monggo. Nganjuk hadir, siap. Solok Sumatera Barat hadirku, siap. Guanteng rek wis cukur, iya, gak tahan, abot kepalanya. Nunut dodolan genset bos, silakan, jual aja. Ya. Hadirku, siap. Ayo sekarang nanya. Cek tak buka handphoneku. Akhirnya tak buka. Jadi ada yang nanya, nanti tidak dijawab lagi, pure gondok. Sorong rek. Hidup kok penuh dengan tidak pernah mengucap syukur. Ayo mengucap syukur. Peace. Tuh ini pertanyaannya. Bentar ya. Saya kasih judul hari ini Melekan with Om Stres ya. Saya jawab dulu yang di sini ya. Bapak Rian Dun, kok mau nanya mengenai penggunaan UPS di sound system. Apakah sangat diperlukan atau sebaiknya tidak digunakan?
Soalnya ada pendapat yang berbeda mengenai penggunaan UPS khususnya untuk yang menggunakan sistem digital mixer dan lain-lain. Satu, ada yang berpendapat jika menggunakan UPS itu ada pengaruhnya kurang baik terhadap suara. Sebaiknya tidak menggunakan UPS online ataupun online. Ada yang berpendapat wajib menggunakan UPS demi keamanan alat-alat digital. Sebisa mungkin menggunakan UPS yang online. Apakah memang sangat berbahaya jika digital mixer, digital input output, LMS jika mati listrik secara mendadak? Dikarenakan kita kalau di suatu acara itu tidak selalu menggunakan genset untuk sistem kecil, sedang contoh seperti event, wedding yang mengandalkan listrik dari gedung tersebut. Keempat, atau memang sebenarnya alat-alat sound system digital itu memang sudah dibuat untuk jaga kondisi darurat seperti pertanyaan nomor 3. Mohon pencerahannya aku seperti apa agar kualitas suara yang diolah maksimal dan aman. Oke, saya jawab dulu ya. Nomor 1 ya, pertanyaannya, ada yang berpendapat jika menggunakan UPS itu ada pengaruhnya kurang baik terhadap suara. Pak, nomor 1, UPS itu nggak ada hubungannya dengan suara Pak, hubungannya dengan listrik ya Pak ya. Jadi kalau misalnya Bapak UPS online itu di dalamnya ada akinya supaya nggak mati mendadak, sama ada stabilisernya. Jadi listriknya listriknya masuknya itu misalnya 210, outputnya tetap 220. Itu yang online. Kalau yang offline di dalamnya cuma ada aki. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mati, dia mixernya nggak langsung mati. Itu Pak, itu bedanya online dan offline. Kalau ada pengaruh terhadap suara, yo enggak kali Pak. Kecuali UPS-nya rusak, keluarnya cuma 180 volt, jadi akhirnya nggak bisa maksimal ya Pak ya. Kalau 220 malah enggak, malah bagus Pak. Ada yang berpendapat wajib menggunakan UPS untuk mixer digital. Gini Pak, kalau UPS-nya Anda ini istilahnya smart online, yang online, istilahnya gini, kalau Bapak online, kalau saya saran kalau punya dana pakai. Karena apa? Karena mixer digital itu kalau Bapak mati, ya ini yang mahal-mahal ya Pak ya, kita jangan ngomong Behringer ya Pak ya. Yang mahal-mahal misalnya ini mati, terus kemudian Bapak mau nyala lagi, itu perlu namanya rebooting Pak. Kalau mixer analog mati, nyala lagi jeglek, itu nggak perlu reboot karena di dalamnya nggak ada komputernya. Kenapa Bapak pakai UPS gitu loh Pak. Kalau Bapak nggak pakai UPS, mari habis mati nyala, Bapak nanti pada waktu acara event kawinan, sebentar ya, mixer saya nyala dulu, sabar. Ya Bapak dimarahin orang, gitu loh Pak. Itu wajib nggak wajibnya itu di situ Pak. Apakah memang sangat berbahaya jika digital mixer mati mendadak? Nggak berbahaya Pak. Kalau mati mendadak ya semua mixer digital atau analog ya pasti bleduk bunyinya begitu Pak. Kalau berbahaya buat speaker Pak. Itu Pak ceritanya Pak ya. Atau memang sebenarnya alat-alat sound system digital itu memang sudah dibuat untuk kondisi seperti itu, darurat? Enggak Pak, enggak ada seperti itu Pak ya. Jadi menjawab UPS, jawabannya tadi itu. Jadi UPS online itu supaya apa? Kalau mixer digitalnya Anda istilahnya butuh namanya reboot, butuh namanya OS-nya jalan kan perlu waktu. Kalau Bapak nggak pakai UPS ya tungguan Pak. Gitu aja. Ya, itu pertanyaan ada di Facebook, saya jawab. Terus yang kedua pertanyaannya tanya harga saya suruh WA, aku nggak mau jawab harga di sini nanti dikira bakulan. Ya. Terus saya scroll dulu, takutnya saya nanti kebablas kok diomong gak gelem jawab maneh. Aduh, Pak. Budi Jaya, lawong gratis wae lo kok cerewet, tetap semangat stres. Lah iya. Gratis minta dianterin sampai Bali, terus dijak mangan. Mari bis dijak makan, minta dibayari hotel. Apa? Capek. Makan rambak dulu, Bos. Makan rambak dulu saya. Ngawi melok hadirku, ya. Nggak sisiran lagi sisirnya hilang. Lagi saya cari kok tadi nggak ada. Bapak Sontoloyo, waduh Pak, saknoe Pak.
Dari Cepu tanya kenapa record lewat flash disk digital mixer kadang pas di playback kadang putus-putus? Gini Pak, ini Bapak cek dulu. Jadi flash disk itu punya speed Pak. Kadang-kadang speednya itu nggak nututin Pak. Jadi akhirnya putus-putus. Kalau ngerekam sebaiknya kalau pakai mixer digital jangan pakai flash disk Pak. Ya, kalau saran saya kalau nggak mau putus-putus flash disknya beli yang original. Terus kemudian beli yang high speed. Ya Pak ya. Terus kemudian kalau Bapak nggak mau putus-putus, Bapak ngerekamnya jangan pakai flash disk, tapi Bapak pakai komputer, ngambil dari belakang, dari Ethernet, terus kemudian Bapak rekam. Kok Ethernet, sorry. Kabel USB kalau di X32, USB printer tuh loh Pak, dimasukin ke Bapak, terus Bapak rekam. Itu bisa multi track, bukan 2 track Pak. Itu Bapak Suntuloyo. Ntar ini habis sesi 1. Sekarang sudah 30 menit, sekarang kita sudah habis.